Halo, kembali lagi kita di podcast Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen Medan. Kali ini kita akan membahas putusan MK terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Dan kita kehadiran narasumber yaitu Bapak Nicholas Sutrisman yang dalam hal ini yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia Sumatera Utara. Beliau juga adalah salah satu orang yang duduk di Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Utara yang mewakili unsur pengusaha. Hari ini tema yang akan kita bahas dalam podcast hukum kita adalah tentang putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garing PUU 21 garing 2003 yang diputus tanggal 31 Oktober 2024. Baik, kita sambut narasumber kita, Pak Nicholas. Halo. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, Selamat pagi. jadi hari ini Pak kita ketemu dalam podcast Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen Medan yang akan kiranya kita akan membahas tentang putusan MK yang baru-baru ini sangat mengguncang dunia usaha. Kira-kira Pak, dari putusan MK yang sudah diputus di tanggal 31 Oktober kemarin oleh 9 hakim konstitusi, apa poin penting yang lahir dari putusan ini? Ya kalau dari kami dari Apindo, pandangannya memang ada beberapa hal kan. Itu kan ada 21 pasal yang mengalami perubahan berdasarkan putusan MK. Nah, yang paling inti sih tentang upah minimum. Nah, upah minimum ini yang mungkin menjadi catatan kami dari Apindo, ya kan, karena beberapa pasal yang diubah oleh MK tersebut, kami melihatnya seperti kembali ke Undang-Undang 13. Jadi Pak, kalau esensinya terkait upah minimum. Nah, lantas kan upah minimum sendiri kan dia punya rumusan tertentu yang telah ditentukan dalam PP 51 Pak untuk perhitungannya. Jadi dengan batalnya Undang-Undang Cipta Kerja berdasarkan putusan MK ini, bagaimana dengan kedudukan PP tersebut? Kalau putusan MK itu kan tidak membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja ya. Memang putusan MK itu mengubah atau menambah beberapa makna dari pasal Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk dalam PP 51 itu kan. Nah, yang paling intens sih, yang paling konsen itu ada sektoral yang kembali hidup, ya kan. Nah, sebelumnya hanya tidak ada sektoral, sekarang ada sektoral. Nah, komponen hidup layak, ya kan. Nah, ini kita sedang menunggu peraturan dari Menteri Tenaga Kerja, apakah bagaimana tentang sikap terhadap putusan MK ini. Jadi kira-kira Pak, dengan putusan MK tersebut yang sifatnya kan sudah final and binding ya Pak ya. Jadi dunia usaha bagaimana memandangnya Pak? Ya, situasi dunia usaha ini kan saat ini Indonesia sedang, khususnya Sumatera Utara ya, Sumatera Utara ini sedang tidak baik-baik aja juga. Nah, putusan MK ini ya menjadi pukulan juga bagi dunia usaha, karena merancang sebuah usaha itu semua pengusaha pasti memplanningkan tidak dalam waktu jangka pendek. Dalam waktu 10 tahun ini aja sudah 3 kali terjadi perubahan pengupahan, peraturan tentang pengupahan. Nah, harapan dari pengusaha sebenarnya bagaimana pemerintah membuat satu regulasi yang bisa menjadi acuan untuk jangka panjang. Jangan ketika 3 tahun sekali mengalami perubahan. Nah, ini sangat mengganggu dunia usaha, ya kan, karena planning dunia usaha yang jangka panjang itu ada pengusaha yang mengambil kredit ke bank, ya kan. Nah, untuk mengembalikan kredit ini juga dia perlu planning. Nah, dalam proses perjalanan usahanya ini, gangguan-gangguan perubahan planning ini bisa mengganggu investasi. Baik. Jadi seperti kita tahu Pak, kan pihak dari gugatan MK ini kan salah satunya adalah Partai Buruh Pak. Kira-kira Bapak yang duduk di Dewan Pengupahan yang mewakili unsur pengusaha dalam hal nanti merumuskan atau menetapkan upah minimum ataupun upah sektoral yang nantinya akan kembali dihidupkan, menurut pandangan Bapak nih, apakah nanti tidak ada unsur politisnya di sana atau bagaimana? Ya, kalau kita ngelihatnya sih itu sah-sah aja ya kan, perjuangan kawan-kawan serikat buruh ataupun kawan-kawan partai buruh dalam rangka membuat satu peraturan-peraturan yang baik bagi dunia usaha, bagi dunia pekerja. Tapi kita perlu ingatkan bahwa pekerja buruh itu bagian daripada dunia usaha. Karena ketika dunia usaha terganggu, investasi terganggu, pastilah pekerja buruh juga akan terganggu. Upah minimum yang tinggi
Tapi ketika lapangan pekerjaannya tidak ada, itu nggak ada gunanya. Oke, jadi saat ini kan proses rapat Dewan Pengupahan kan telah berjalan Pak ya. Kira-kira yang Bapak ikuti bagaimana Pak di dalam rapat Dewan Pengupahan ini dalam hal menyikapi putusan MK sendiri? Ya, kita apresiasi ke Dinas Tenaga Kerja dan Ketua Dewan Pengupahan ya Pak Ismail Sinaga, ya cukup baiklah memimpin pengupahan di rapat Dewan Pengupahan Sumatera Utara. Lebih kurang hampir 6 kali sudah berlangsung rapat Dewan Pengupahan di Sumatera Utara. Nah, ketika di rapat ke-6 terjadi perubahan peraturan, ya kan, karena putusan MK ini, ya terakhir kali kami rapat di kantor gubernur, kita sedang menunggu peraturan terbaru dari Menteri Ketenagakerjaan, bagaimana peraturan tersebut bisa menjadi acuan bagi seluruh Dewan Pengupahan di Sumatera Utara. Baik, jadi kalau Bapak tadi saya mengutip ya dari pernyataan Bapak bahwa menunggu peraturan dari Menteri Tenaga Kerja. Apakah nanti ini sama seperti hal yang terjadi di tahun lalu Pak? Yang mana dulu kita tahu bahwa Menteri Tenaga Kerja juga pernah mengeluarkan peraturan menteri terkait penentuan upah minimum. Yang pada saat itu juga peraturan pemerintah PP 36 ya seperti kita tahu tidak dicabut, malah peraturan menteri keluar. Apakah seperti itu Pak? Ya, kalau kita ngelihat gini, sebenarnya kalau untuk tahun ini sih sepertinya kami berharap sih dari kalangan kawan-kawan serikat pekerja, serikat buruh, ya kan, karena ini waktu sangat mendesak, tanggal 1 November kalau menurut aturan harus ditetapkan. Nah, perlu kebijaksanaan juga dari kita semua, bagaimana upah minimum ini bisa ditetapkan dalam tanggal 1 November. Tapi pemerintah juga dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja tidak kita kejar juga, sehingga nanti jangan lagi ketika Menteri Ketenagakerjaan diburu oleh waktu, ya kan, mengeluarkan satu regulasi tentang pengupahan, tahun depan berubah lagi. Nah, ini yang mengganggu investasi. Nah, ini yang kita harapkan sebenarnya kawan-kawan serikat pekerja melihat ini ya sebagai satu terobosan putusan MK ini benar. Tapi untuk tahun 2024 menjelang pemilu 2025 ini kita berharap sih kebijakan dari pemerintah sebenarnya bagaimana menetapkan upah minimum yang baik bagi pengusaha, bagi dunia usaha maupun bagi pekerja buruh. Baik Pak. Jadi dalam Dewan Pengupahan sendiri Pak, kan itu kan terdiri dari beberapa unsur ya. Ada pemerintah, ada pengusaha, dan ada serikat pekerja atau serikat buruh. Dari kalangan pengusaha sendiri yang tadi Bapak bilang bahwa buruh adalah merupakan bagian dari dunia usaha. Bagaimana kira-kira Bapak sendiri misalnya yang mewakili unsur pengusaha meyakinkan teman-teman dari serikat pekerja atau serikat buruh untuk kiranya dapat berkolaborasi bersama-sama agar tidak terjadi misalnya konflik dalam penetapan upah minimum ini ataupun upah minimum sektoral? Kalau dari pengalaman kami di rapat Dewan Pengupahan beberapa tahun terakhir, kawan-kawan perwakilan serikat pekerja di Dewan Pengupahan itu cukup terbuka. Nah, harapan kawan-kawan perwakilan serikat pekerja adalah bagaimana pekerja buruh sejahtera. Nah, harapan daripada dunia usaha di rapat Dewan Pengupahan bagaimana upah yang ditetapkan itu tidak mengganggu dunia usaha, tidak menghambat investasi. Nah, di sini peranan pemerintah, karena 10 tahun terakhir upah minimum naik terus. Nah, tapi berdasarkan informasi dari kawan-kawan serikat pekerja, buruhnya nggak sejahtera. Nah, berarti persoalan kita bukan di upah minimum, ya kan? Kalau upah minimumnya 10 juta sekalipun, tapi kalau harga barangnya melonjak naik terus, dunia usahanya tidak berkembang, buruhnya juga nggak sejahtera. Nah, harapan kita justru kepada pemerintah, bagaimana perhatian pemerintah juga kepada dunia usaha dan pekerja buruh ini, supaya bagaimana upah minimum tidak perlu naik tinggi, tapi harga barang juga jangan melonjak jauh. Beberapa tahun yang lalu harga beras 110.000, nah sekarang sudah hampir menembus 165.000 untuk 10 kg. Nah, ini jauh. Nah, kenaikan harga barang itu yang membuat sebenarnya kawan-kawan serikat pekerja itu menuntut upah minimum naik. Nah, ini yang kita harapkan dari pemerintah sebenarnya, menjaga kenaikan harga barang itu jangan sampai melonjak tinggi sehingga upah minimum juga tidak perlu naik terlalu tinggi. Baik, memperhatikan situasi ekonomi di Sumatera Utara Pak, kan mungkin kita tahu sendiri bahwa tingkat inflasi juga cukup tinggi gitu ya. 21 November nanti upah minimum ini sudah harus
diketok oleh gubernur untuk ditetapkan agar berlaku di 2025. Harapan Bapak dari unsur pengusaha, kira-kira berapa persen harapan Bapak, kalaupun harus naik ya Pak ya, kalaupun harus naik upah minimum, berapa persen kira-kira kenaikan yang menurut Bapak pantas untuk menjaga iklim usaha ini tetap kondusif, khususnya di Sumatera Utara? Ini pertanyaan Pak Jeremy ini ngeri-ngeri sedap ya kan. Nah, kalau untuk dunia usaha memang saya belum bisa menjawab itu Pak Jeremy. Tapi harapan semua pengusaha pasti Pak, saya bisa pastikan bahwa harapan semua pengusaha itu adalah bagaimana upah yang diberikan kepada pekerja buruh itu cukup, layak, dan buruhnya bisa sejahtera. Nah, tapi dari pengalaman kita sekian puluh tahun, ternyata upah minimum itu tidak memberikan satu kesejahteraan bagi pekerja buruh ketika harga barang naik terus. Nah, harapan kita justru kita bergandengan tangan dengan kawan-kawan pekerja buruh. Bagaimana kita mewujudkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto ya kan, bahwa pertumbuhan ekonomi di angka 8%. Nah, ketika kita berharap seperti itu, berarti ini harus kerja keras, ya kan? Bagaimana upah minimum itu tidak perlu naik tinggi, tapi cukup mensejahterakan pekerja buruh. Bagi kalangan pengusaha, ketika buruhnya nggak sejahtera, mereka juga pusing Pak, ya kan? Bayangkan kalau misalnya dia tidak sejahtera, dia berangkat ke pabrik, berangkat ke pekerjaannya, terpikirkan dia anaknya nggak sekolah, anaknya nggak makan, ya kan? Nah, kecelakaan. Nah, ini juga mengganggu dunia usaha juga. Nah, itu harapan kita sebenarnya Pak Jeremy, ketika dalam penetapan upah minimum tahun ini menuju ke 2025 ini, pemerintah harus benar-benar memperhatikan kesejahteraan pekerja buruh, sama seperti dana program KIP, ya. KIP itu layak bagi pekerja buruh diberikan, ya kan? Sama kayak bantuan. Nah, kita tidak berharap sebenarnya kawan-kawan pekerja buruh itu mengharapkan bantuan sebenarnya. Tapi ketika pemerintah berhasil memanfaatkan sumber daya yang ada, menjaga inflasi jangan naik terlalu tinggi, harga barang-barang kebutuhan pokok tidak terlalu naik tinggi, harga listrik tidak naik, harga beras tidak naik tinggi, saya yakin upah minimum itu cukup bagi pekerja buruh. Kita berharap dari kalangan pengusaha juga upah yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja buruh bisa membuat mereka bisa berjalan-jalan, holiday, liburan, ya kan, membawa keluarganya. Nah, ini harapan kita dari pengusaha. Oke Pak, jadi demikian kan, berarti belum bisa kita dapat gambaran Pak ya. Tapi yang pasti upah Bapak bilang harus ditetapkan di 21 November. Kira-kira ada nggak Pak kemungkinan misalnya bisa ditunda ke Desember seperti yang tahun lalu? Melihat situasi yang seperti ini ya, saya lihat pun kan misalnya di nasional sendiri pun diskusi ini masih cukup alot Pak. Nggak mungkin juga misalnya kita yang di daerah ini tidak menunggu putusan yang dari atas, sementara di Dewan Pengupahan Nasional sendiri masih cukup alot antara Apindo sendiri misalnya dengan Kadin, baik pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja maupun dari Serikat Pekerja Pak. Kalau misalnya ini tertunda, bagaimana pandangan pengusaha Pak? Sebenarnya kan kalau penetapan upah minimum ini semakin diperlambat, ini akan menyulitkan bagi dunia usaha. Karena ketika ini ditetapkan tanggal 1 November, maka dunia usaha akan punya waktu sampai dengan akhir Desember untuk mempersiapkan program 1 tahun ke depan di tahun 2025. Nah, harapan kami bagi Dewan Pengupahan Sumatera Utara, Serikat Pekerja, Serikat Buruh, termasuk pemerintah, bagaimana kita bisa lebih membangun dialog sosial secara baik, ya kan? Putusan MK sudah terbit, tapi yang paling penting adalah bagaimana dunia usaha, pekerja buruh sejahtera, tahun 2025 upah minimum bisa ditetapkan sehingga bisa menjadi acuan bagi seluruh kalangan pengusaha di Sumatera Utara untuk mempersiapkan diri menuju 2025. Karena Pak Jeremy, kita perlu ingat bahwa tidak semua pengusaha di wilayah Sumatera Utara ini pengusaha besar. Ada juga level menengah yang mereka perlu waktu untuk mempersiapkan planning 2025. Dan ini ketika diperlambat oleh pemerintah, ada positifnya, ya kan, berarti pemerintah punya banyak waktu untuk mempersiapkan peraturan yang baik. Tapi bagi kalangan dunia usaha, ketika ini diperlambat penetapan upah minimumnya, mereka akan memiliki sedikit waktu untuk mempersiapkan diri
di 2025 ini. Untuk upah minimum sendiri Pak, Ya. apakah misalnya itu berlaku untuk seluruh kelompok usaha? Misalnya tadi Bapak ada menyebut ada usaha mikro, menengah atau UMKM, ada usaha besar. Nah, apakah usaha UMKM sendiri nanti harus mengikuti regulasi penetapan upah minimum ini, atau ada intrik lain bagi pengusaha UMKM Pak? Ya mungkin bukan intrik kali ya. Ya. Jadi kalau memang berdasarkan peraturan, memang mikro dan UMKM ini kan tidak harus melaksanakan upah minimum. Nah, upah yang diberikan itu berdasarkan kesepakatan antara pekerjanya dengan pengusahanya. Ya itu kita bisa, kalau menurut saya itu harus kita maklumin. Walaupun memang kalau tidak ada jaring pembatas keamanan tentang upah minimum, bisa saja dan satu pekerja dibayar 500.000, ya kan? Tapi dari kalangan pengusaha menengah ke atas, upah minimum itu jaring pengaman, karena upah minimum itu berlaku bagi pekerja lajang sebenarnya. Pemerintah sudah membuat satu regulasi tentang struktur skala upah. Nah, kami dari Apindo berharap bagaimana upah ini sebenarnya seiring sejalan dengan produktivitas pekerja ini. Nah, kami butuh bantuan dari kawan-kawan pekerja serikat buruh, bagaimana mendorong kawan-kawan pekerja buruh menjaga kedisiplinan kerja, meningkatkan produktivitas pekerjaan. Nah, ini yang kita harapkan dengan kenaikan upah minimum. Sebenarnya ini menjadi satu motivasi bagi kalangan pengusaha untuk lebih membangun usahanya dengan baik, menjadi motivasi bagi pekerja buruh untuk meningkatkan produktivitas. Baik, terakhir ini Pak, kalau misalnya terjadi deadlock nih Ya. di Bapak di Dewan Pengupahan, artinya seperti tahun lalu juga saya mengikuti Pak, perhitungan atau penetapan upah itu lebih tinggi dari apa yang sudah dirumuskan. Kira-kira dari kalangan pengusaha sendiri akan menempuh jalur hukum atau bagaimana Pak? Sampai dengan saat ini kami dari kalangan pengusaha, khususnya bagi yang dulu di Dewan Pengupahan, kami melihat bahwa serikat pekerja serikat buruh yang ada di Dewan Pengupahan Sumatera Utara cukup membuka pintu dialog, sehingga kami tidak melihat satu, mungkin persentase kalau bisa dibilang ya di bawah 20% yang kemungkinan deadlock, ya kan. Tapi dengan sosial dialog antara pengusaha dengan pekerja buruh, khususnya di Dewan Pengupahan, kita yakin upah minimum akan ditetapkan di tahun 2005 ini dengan kesepakatan yang baik, dengan tujuan yang sama, bagaimana Sumatera Utara ini semakin bersinar, bagaimana investasi semakin akan terbuka di Sumatera Utara, lapangan pekerjaan akan terbuka di Sumatera Utara, pekerja buruh akan mendapatkan pekerjaan yang layak, upah yang layak. Upah yang layak itu Pak Jeremy, dia cukup untuk makan, cukup untuk sejahtera, cukup untuk menyekolahkan anaknya, cukup membeli rumah, ya kan. Tapi kami mengingatkan bagi pemerintah bahwa pemerintah juga jangan menitipkan semua itu kepada pengusaha, ya kan. Beban tapera tahun depan, PPN itu naik, ya kan. Pajak, kita dengar kemarin Pak Prabowo, ya kan, mengkonsenkan pajak juga. Nah, ini menjadi satu juga hal yang perlu kami perbaiki bagi kalangan dunia usaha. Pajak itu tahun depan naik 1% PPN Pak Jeremy. Nah, ini beban. Nah, bayangkan kalau semua itu dibebankan, pajak naik 1%, upah naik, listrik naik, air naik, nah operasional perusahaan naik, ya kan, bunga naik, inflasi naik. Nah, ini beban-beban bagi dunia usaha di tahun 2005 yang akan dihadapi. Tapi kami yakin dalam penetapan upah minimum 2025 ini dengan satu niat yang tulus, baik dari kalangan pekerja buruh ataupun dunia usaha, kita yakin Gubernur Sumatera Utara akan menetapkan upah minimum yang baik. Baik, mudah-mudahan Pak, harapan Bapak agar ada terjadi hubungan yang baik, komunikasi yang baik dengan serikat pekerja ini dapat berjalan Pak ya, sehingga nanti dalam hal penetapan upah minimum itu ya bisa berjalan dengan baik tanpa harus ada gugatan Pak, kan begitu ya. Ya, jadi terima kasih Pak Nicholas atas waktunya dalam kita sharing terkait putusan MK ini, karena ini menjadi sangat penting Pak juga agar mahasiswa ataupun halayak ramai juga paham terkait esensi dari apa yang dilahirkan dari putusan MK ini, khususnya upah minimum. Jadi sekian podcast Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen. Salam Prodeo et Patria. Terima kasih.